Baik teman-teman dan Pak Aris, di sini saya Karul Sinigoro Putra dari kelas 12A absen 18 ingin mempresentasikan karya saya ini. Saya di sini akan menjadi seorang akuntan di masa depan nanti. Nah, buat teman-teman sekalian, mungkin kalian bertanya, akuntan itu apa sih? Akuntan itu apa sih, Jo? Akuntan apa, Jo? Ngitung-ngitung. Nah, mungkin akuntan ini ya benar yang dikatakan Jo. Akuntan ini bekerja di perhitungan uang. Nah, seperti yang dari data yang udah aku research, akuntan itu ternyata profesional yang memiliki peran penting dalam mengelola dan dalam memastikan kesehatan keuangan suatu organisasi atau individu. Nah, tugas utama seorang akuntan ini adalah seperti mencatat, analisis, pengelolaan ataupun pelaporan data keuangan. Nah, tapi kalau teman-teman lihat lebih dalam, sebenarnya akuntan ini itu lebih dari sekedar angka. Kayak akuntan itu membantu sebuah organisasi dalam mengambil keputusan strategis yang tentunya itu juga berdasarkan dari laporan keuangan yang telah disusun secara teliti. Terus kemudian makna menjadi akuntan, kalau menurut saya sendiri, profesi akuntan ini adalah suatu panggilan yang berperan penting dalam menciptakan transparansi dan juga akuntabilitas keuangan. Dan tentunya sebagai akuntan itu juga kita dari awal sudah berkomitmen untuk bekerja dengan sepenuh hati, dan tentunya pekerjaan kita itu harus sesuai dengan tujuan awal kita, seperti kita yang menjaga stabilitas ekonomi organisasi, dan juga kita juga harus mendukung pengambilan sebuah keputusan yang strategis itu juga. Dan selanjutnya tujuan saya menjadi akuntan adalah sebenarnya saya terinspirasi dari ibu saya. Saya ini lulusan satu akuntansi. Sepertinya kayak saya melihat ibu saya, wah kayaknya asik nih ngitung uang. Ya walaupun banyak orang yang menganggap kalau menghitung uang itu rumit, tapi kalau kita sudah memiliki suatu kecintaan terhadap suatu hal, apakah kita nggak mau mencobanya, Su? Nah, itu dia tujuan. Jadi tujuan saya menjadi akuntan adalah itu. Saya terinspirasi dari ibu saya. Dan selanjutnya adalah hal-hal yang perlu disiapkan. Kayak kalau mau jadi akuntan tuh apa aja sih yang harus disiapin? Nah, tentunya yang pertama adalah pendidikan yang tentunya memadai di bidang akuntansi. Tidak cuma itu, tapi akuntan juga harus bisa bekerja dalam waktu yang cepat, tetapi harus teliti dan berhati-hati. Karena kita bekerja tentunya akan berdampak bagi orang banyak, maupun itu dampaknya negatif, positif. Jadi kita harus lebih teliti dan berhati-hati, apalagi ini masalah uang. Terus kemudian tantangan yang dihadapi oleh seorang akuntan itu apa? Jadi kebutuhan zaman sekarang itu terus-menerus akan berkembang, dan seiring majunya teknologi dan digitalisasi itu membuat akuntan harus bisa bekerja seiring dengan perkembangan zaman. Tapi terlepas dari itu, seorang akuntan tuh nggak boleh ninggalin tujuan sama motivasi awal mereka, yaitu menjadi akuntan yang bisa diteladan dan jujur dalam bertindak. Tentunya kan di era yang sekarang yang anggapannya AI lah, itu banyak laporan-laporan yang bisa disalahgunakan dari AI tersebut. Maka dari itu kita sebagai akuntan harus pandai-pandai memanfaatkan segala teknologi, terutama di era digitalisasi ini, untuk menghindari yang namanya laporan keuangan yang salah. Terus yang terakhir adalah prospek di masa depan. Nah, tentunya sebagai seorang akuntan, prospek di masa depan itu sangat cerah. Dengan permintaan yang terus-menerus meningkat di berbagai sektor, seperti di sektor bisnis, pemerintah, dan itu sektor-sektor tersebut itulah sangat yang menjanjikan. Dan dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan bantuan dan analitik data, peran akuntan di masa depan itu semakin berkembang dan semakin dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya, Karul Sinigoro Putra. Dari teman-teman, apakah ada yang bertanya? Sikat, Jo. Oke, jadi kamu kan tadi membahas tentang integritas seorang akuntan gitu. Ya. Nah, jadi terkait dengan laporan uang yang salah atau yang palsu. Nah, kalau misal nih
kamu kerja di kamu jadi karyawan perusahaan, kamu bakal mengurus laporan keuangan. Nah, kalau kamu membuat laporan keuangan nih, kalau kamu jujur, perusahaan itu akan dinyatakan bangkrut. Tapi kalau misalnya kamu masukkan data keuangannya, perusahaan itu akan tetap lanjut. Nah, di situasi kayak gitu kamu bakal milih kayak gimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Enzo. Jadi tadi pertanyaannya, di situasi tersebut aku bakal gimana? Nah, kalau dari saya sendiri, kayak buat apa kita itu menutupi suatu keburukan? Karena apa? Sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai, di suatu hari itu bakal terbuka. Jadi menurut saya lebih baik saya melaporkan, misal laporan ke keuangan perusahaan itu di tahun tersebut bangkrut, anggapannya rugi lah. Maksudnya labanya itu lebih kecil dari rugiannya. Nah, buat apa aku nutupin itu? Karena apabila perusahaan tahu itu selama 1 tahun itu dia mengalami kerugian, maka dia bisa belajar dari apa sih yang aku lakuin sampai bisa mendapatkan kerugian sebesar segini. Jadi saya sendiri apabila dihadapkan dengan posisi seperti itu, saya nggak mau menutupi kerugian yang dialami perusahaan tersebut, tetapi saya akan mencoba membuka, cuman dengan perspektif yang positif ya di sini ya, kembali lagi ya, agar perusahaan itu bisa belajar dari kerugian yang didapat ini. Ada lagi? Ya. Buruan. Halo, saya Adi Raya. Saya ingin bertanya, kira-kira nanti kedepannya udah ada planning belum? Kamu bakal kerja di perusahaan apa, atau bakal ngembangin ke freelance, atau kamu bakal kerja beberapa klien gitu? Udah, gitu aja. Sebenarnya untuk perjalanan ke depannya mungkin strategiku belum matang banget ya. Kayak setelah lulus dari SMA ini bakal kuliah dan ngejar S1 dulu. Nanti kalau ada kesempatan buat ngejar S2 ya bakal diambil kan. Gak mungkin ada kesempatan kita gak mau ambil. Tapi untuk kedepannya saya bakal nyoba untuk bekerja bersama orang lain dulu sebelum freelance. Oke, mantap. Baik, terima kasih semuanya. Saya Carlos Sinugaryo Putra pamit undur diri.